Ya, udah pada makan belum? Belum. Tadi habis olahraga, Bu. Tadi habis olahraga capek. Ya, hari ini siapa ya yang nggak hadir? Itu. Itu kenapa? Pacaran, Bu. Katanya ini kambingnya aja yang meninggal ya, Bu. Tadi mah bilangnya ibunya kerja jadi ngasuh adiknya. Oh, gitu. Siapa lagi yang beda hadir? Cuma satu? Satu, Bu. Satu saja. Ella, Bu, belum masuk Ella. Ella kemana? Biasa, Bu. Sakit perut katanya, Bu. Iya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Kalau kemarin kita membaca surat Al-Ikhlas, sekarang kita baca surat Ad-Duha bersama-sama ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Pinter. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan tentang toharoh. Toharoh itu dalam dua cara, dengan cara apa saja? Dengan berwudu, dan keduanya dengan tayamum. Berarti kalau kita berwudu itu menggunakan apa? Air. Air. Kalau kita tayamum menggunakan debu atau tanah? Debu atau tanah? Dua-duanya, Bu. Debu atau tanah, Bu? Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan tentang berwudu. Ayo, anak-anak siapa yang sudah tahu tentang wudu? Definisi berwudu itu apa? Membersihkan dengan air. Ayo, Bersihkan hadas kecil. Teguh. Wudu itu apa? Membersihkan ini muka, Membersihkan muka. tangan dengan air sama kaki, Bu. Mengapa kita harus berwudu? Supaya bersih. Mau sholat kan harus wudu, Bu. Jadi Supaya harus bersih, wudu. Bu. Berarti kalau kita mau jalan-jalan harus wudu tidak? Boleh. Boleh, juga, Bu, boleh. Kalau kita mau tidur harus berwudu tidak? Boleh. Boleh. Nah, wudu itu diambil dari kata wadoa yang maknanya adalah kebersihan. Nah, berarti wudu itu adalah mensucikan diri dengan air dari segala hadas kecil sesuai dengan aturan syariat Islam. Nah, berarti wudu itu ada aturannya dari Allah. Nah, coba sekarang siapa yang tahu niat wudu? Siapa yang sudah tahu niat wudu? Saya, Bu. Masa belum belajar? Ayo, niat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Artinya Belum tahu, Bu. Niat saya wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. nah, pinter. Oh, Saya bantu, Bu. iya. Sini, Bu. Iya. Wah, ayo kerapu. Nah, ini perintah wudu itu diperintahkan oleh Allah. Ada firman-Nya. Nah, Iya, ada gambar bunganya. sekarang kita baca bersama-sama ya. Ayo. Ya ayyuhalladzina
ilal ka'bain. Nah, tadi niatnya kita sudah baca. Coba sekarang sekali lagi niatnya kita baca bersama-sama. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Pinter, semuanya pinter ya. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, sekarang berarti kalau kita berwudu itu harus ada. Kenapa kita berwudu? Berarti kita itu ada hadas. Apa itu hadas? Kotoran. Apa itu hadas? Najis. Bu, keadaan tidak suci. Nah, hadas itu adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan kita untuk berwudu. Apa saja sih yang membuat kita hadas kecil itu? Coba, siapa yang tahu? Hadas kecil itu apa saja? Kencing. Kencing. Apa lagi? Kentut. Kentut aja dari tadi. Nah, hal-hal yang membatalkan wudu itu adalah salah satunya keluar sesuatu dari dubur dan kubur. Gimana kalau keluarnya kelereng? Batal. Batal atau tidak? Batal. Kalau seumpamanya keluarnya emas, batal atau tidak? Nah, yang kedua, yang membuat seseorang itu harus berwudu ialah hilang akal. Tiba-tiba kita itu sedang berjalan melihat orang gila seumpamanya. Kita ikut gila. Nah, berarti kita habis berwudu itu wudunya batal atau tidak? Batal. Jangan gila ya Bu ya. Atau saat kita belajar karena ngantuknya terlalu terus pingsan. Mas Teguh pingsan itu batal tidak? Batal. Pas itu yang ini Bu. Yang keluar emas. Selanjutnya apa yuk? Siapa yang tahu yang membatalkan wudu apalagi? Jadi Bu kulit apa? Bersentuhan Nah, kulit. persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang sudah Balik. balik. Berarti kalau anak-anak batal tidak? Tidak. Tidak. Kalau Anak-anak kan seumpamanya sekarang sudah berapa tahun? Saya 12. Sudah balik atau tidak? Saya mau mimpi sama Setengah-setengah Bu. Setengah-setengah. Diragukan ya. Ukuran balik itu kalau laki-lakinya sudah tumbuh bulu. Bisa Bu yang sudah Itu banyak Bu. Pokoknya yang di mana-mana sudah ada Oh, syarat ini bukan seperti bulu. itu. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan berarti lah. Gimana kalau Ella bersentuhan dengan ini batal tidak? Tapi kalau bersentuhan kukunya saja gimana? Batal atau tidak? Tidak. Tidak. Kalau tidak ada rasa apa ya? Kalau gigi, ketemu gigi batal tidak? Tidak, bukan kulit, Bu. Nah, itu kan bukan kulit ya, jadi tidak batal. Bu gimana caranya Bu? Nah, hal-hal yang membatalkan wudu ada lagi. Oh iya. Membatalkan wudu yaitu menyentuh kemaluan. Nah, itu membatalkan wudu. Baik, iya, yang punya sendiri. Saya punya orang lain. Nah, Punya orang lain. Oh ini. berarti kalau kita sedang duduk saat sholat subuh, setelah sholat subuh biasanya suka ngantuk ya? Suka ngantuk, nundutan. Kita duduk dan jadi bokong kita itu tidak menempel kepada mengangkat, itu akan batal. Berarti kalau tidak mengangkat tidak akan batal. Kalau nyender Bu. Tapi gimana? kalau kita nggak tahu apakah bokong kita ngangkat atau enggak, kan lagi tidur. Enggak, itu jadi kerasa sama kita. Sadar nggak? Tidur kan nggak sadar. Berarti sebaiknya Wudu kalau nundutan lagi. wudu lagi. Iya. Nah, syarat-syarat wudu itu apa sih? Oh, Mbak, anak-anak ada yang tahu nggak syarat wudu itu apa saja? Islam. Islam balik. Islam. Berarti kalau seumpamanya bukan orang Islam itu wajib berwudu nggak ya? Tidak. Kalau orang yang tidak punya agama wajib wudu tidak? Tidak. Kalau anak-anak gimana? Boleh.
Boleh. Nah, sebaiknya memang dari kecil anak-anak itu harus diajarkan berwudu. Siapa yang punya adik? Saya Bu. Nah, sebaiknya dari kecil itu adik-adik kita diajarkan berwudu. Adiknya udah jadi berapa? Tidak apa? Selanjutnya, syarat-syarat wudu itu adalah tidak berhadas besar. Apa itu hadas besar ya? Siapa yang tahu hadas besar itu apa? Haid. Haid nifas. Contohnya Seperti apa? haid. Haid. Nifas. Apa lagi? Masuk tubuh. Ya, apa Nifas. lagi? Nifas. Siapa yang tahu nifas itu apa? Darah yang keluar. Darah yang keluar setelah melahirkan. Iya, pintar. 100 buat anak-anak. Maunya bebek, Bu. Itu buat ibu. Apa lagi? Ayo. Siapa yang tahu? Jadi kalau kita berwudu itu tidak ada yang menghalangi sampainya air wudu pada anggota wudu. Misalnya pakai kutek. Tahu kutek? Tahu. Enggak, Bu. Kutek itu kan kita kalau mengalirkan air itu tidak tembus kan? Ya. Kecuali kalau seperti pacar yang dari Mekah itu ya. Pacar saya Bu udah ada. Yang dari Mekah itu kan tembus. Jadi tidak apa-apa, wudunya sah-sah saja. Makanya seperti artis-artis itu kan ya, Bu, nggak apa-apa. kita tidak tahu mereka suka wudu atau tidak. Sehari ini itu Bu Bersunat gimana? atau tidak. Lebih mementingkan penampilan daripada wudu. Apa? Wudu. Ibadah. Bu. Ya. Kalau itu minyak Bu gimana kan suka dilecet. Minyak, sebaiknya minyak itu memang kalau mau wudu dibersihkan terlebih dahulu. Kan banyak sekarang mah. Ya kan saya suka minyak Bu, saya suka ini minyak. gitu. Jualan minyak. Iya, jualan minyak. Bukan jualan, Bu. Coba di setiap toko habis mah. Wudu juga itu ada sunat-sunatnya. Siapa yang tahu sunat-sunat wudu? Ayo, membersihkan tangan Telinga. terlebih dahulu. Membaca Kita basmalah. membaca basmalah dan membasuh tangan terlebih dahulu. Kemudian membersihkan sela-sela jari. Nah ini ya, kalau yang pakai cincin, tolong cincinnya dibuka dulu, dibersihkan dulu supaya ini kan terhalang. Ya. Jadi kita buka dulu sebaiknya supaya wudhu kita tidak terhalang. Oh, gitu ya. Halangi iya. Aku baru tahu. Terus sebaiknya juga menggosok gigi. Oh iya, pakai sikat gigi. Menggosok gigi berkumur-kumur. Nah itu termasuk sunat wudhu. Terus menyela-nyela jenggot. Kalau yang punya jenggot, Iya, menyela-nyela jenggot. Ada yang punya jenggot. Ada yang sudah punya Itu sunat wudhu. Dan juga memasuki telunjuk kanan ke telinga. Itu termasuk, berarti itu tidak termasuk ke dalam apa? Wajib. Rukun. Wajib, rukun. Nah berarti itu adalah sunat. Nah sekarang kita lihat ya. Siapa yang sudah bisa berwudu dengan baik? Aku bisa. Ini ada gambarnya ya. Ada. Ini adalah tata cara berwudu yang baik. Nah, dimulai dengan mencuci kedua telapak tangan kanan dan kiri hingga bersih dari segala kotoran. Nah ini ya. Yang kedua adalah apa ayo? Kumur-kumur. Membersihkan mulut dengan berkumur dan membersihkan lubang hidung. Yang ketiga, membasuh muka. Jadi membasuh muka di sini dengan air secara merata, yaitu dari sini, nih dari rambutnya ke sini nih. Sampai ke telinga yang ada ininya nih. Ada apanya? Contohnya Bu sama anak laki-laki Bu. Ujung telinga. Aku siap mau tuh Bu, ke Dari dalam. telinga yang di sini. Nah, itu harus kebasuh sampai ke. Maka sebaiknya kita kalau berwudu sesudah mandi pakai handuk lalu berwudu supaya tidak, kalau pakai baju kan jadi kita wudu sebaiknya Sudah mandi. sudah mandi. Oh. Bagus. Kan setiap sholat gak mandi Bu. Jorok. Nah, ini Oh, jorok ya. yang kelima apa? Yang kelima? Aam, yang kelima. Aku di sini Bu. Ya, Aam. Mengusap sebagian kepala mulai dari dahi hingga batas rambut bagian Belakang. atas. Gimana kalau botak ya? Oh iya kalau Gimana kalau botak? Sama aja Bu. Membasuh kepala. Apa tidak usah gitu. Kan membasuh kepala. Diusap aja Bu. Iya. Kayak nasi korbozar Bu. Kalau nggak ada kepalanya gimana?
Nggak usah diusap kepalanya. Yang keenam, membersihkan daun telinga mulai dari bawah menuju bagian atas. Siapa yang bisa? Teguh, Bu. Enggak, Bu. Coba. Ini, Bu. Bukan lubangnya aja. Di mana? Berdiri, Bu, di depan, Bu, suruh. Berdiri di sini aja. Berdiri, Bu, menghadap ke sini, Bu. Gini. Ini, Bu. Pakai tangan yang mana, Bu? Mana bilangnya? Dua-duanya. Oh, ini yang ini Iya. dipakai. Gimana? Oh, berarti nggak pernah wudhu. Kan kalau saya gini, Bu. Tahu biasanya gini, Bu. Nah, iya. Kan gini, Bu. Gimana? Jadi gini, Bu. Iya. Iya. Jadi bareng-bareng atau kanan kiri? Bareng. Bareng gini, Bu, Iya. ya. Gini teman-teman tuh. Kelihatan pegangan. Dapat nilai A ini yang ke depan. Udah, Bu, ya? Iya. Nah, yang ketujuh apa yo? Yang ketujuh. Masa yang suka wudhu nggak tahu? Yang ketujuh apa? Bersihkan kaki. Mencuci kanan dan kaki kiri dengan ujung jari kaki merata hingga mata kaki. Berarti sampai di mana? Mata kaki. Sampai ke sini. Nah, sampai ke atas juga nggak apa-apa. Nanti kan kita di hari kiamat itu yang wudhunya bagus itu nanti ada. Sampai kemana nih wudhunya? Wah, Teguh cuma sampai segini. Nanti ada ukurannya di sini. Jadi wudhunya harus baik. Saya pakai tangan pajan itu. Kalau wudhunya sampai di sini lebih bagus. Tapi lebih bagus memang kalau tangan diguyurnya dari atas. Lebih bagus diguyurnya dari atas, makanya lebih baik habis mandi. Ya. Nah, setelah selesai berwudu, kita berdoa. Ayo, siapa yang tahu doanya? Duduk, Bu. Doa setelah wudu silakan bacakan sama Dudun lagi. Duduk yang lagi satu di kelas. Ayo, Sama-sama angkat tangannya. sama-sama kita berdoa setelah wudu. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Pinter, semuanya dapat 100 hari ini. Nah, sekarang ibu mau tahu nih, siapa yang mau mempraktekkan wudhu? Siapa ya kira-kira? Ah, laki-laki aja. Bu. Gini aja, Dudun, semuanya aja laki-laki ke depan. Oh iya. Ya. Coba, ibu mau tahu. Ini Di sini aja. Ayo. Pertama, membaca basmalah dulu. Bareng-bareng ya, serempak. Membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian mencuci kedua telapak tangan kanan dan kiri hingga bersih. Di mana? Gini, Bu. Caranya gini, Bu. Iya, sampai sela-selanya. Terus ada kalau ada cincin, ada apa, tolong dicopot dulu. Ada Jangan tangan dimana. gimana? Gitu. Nah, Ih, ibaratnya kemana? jadi bagusnya diguyur itu dari mana? Dari atas terlebih dahulu. Dari atas. Nah, sesudah itu membersihkan mulut berkumur-kumur. Agus salah Agus. Berkumur-kumur. Jangan ditelan. Agus Berkumur-kumur. mau ditelan jadi keluarin. Membersihkan lubang hidung. Berapa kali, Bu? Kalau hidung? Itu kalau bagus 3 kali, disunatkan 3 kali. Kali. Bahkan kalau dalam keadaan dingin kita berwudu mengusap 3 kali itu pahalanya lebih tinggi ya. Nah, sekarang membasuh dan mengusap muka dengan air secara merata. Ayo. Nah, jadi ini telinga yang di sini. Nah, telinganya harus ke kena sampai ke sini. Nah, ya. Mencuci tangan kanan dan tangan kiri. Dari atas. Sampai mana? Dari atas, diguyur aja. Nah, sampai ke sini. Bukan dari sini, Bu. Kalau dari sini, takutnya yang di sini nggak kebantu. Jadi maksudnya dari sini supaya semuanya merata. Ya. Mengusap bagian kepala. Belakang juga bisa kan, Bu? Iya. Sini, sini. Nah, kemudian ya, Kalau gini, Bu.
Biar nggak besar koloknya. Daun telinga dan kemudian kaki sampai ke. Nah, ya. Kalau itu kanan semua juga atau kanan kiri boleh? Maksudnya kanan satu, Kanan kiri satu. dulu, kanan kiri. Lebih baik kanan dulu ya. Kanan Nah, tiga kali. Kanan kiri. kemudian Doa. berdoa. Nah, gitu. Doanya baca. Udah tadi dibaca ya. Ayo Nah, baca. baca dulu terakhir sekarang. Baca apa? Baca doa setelah berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan Abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat teman-temannya. Silakan duduk kembali. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa berwudu itu, toharoh itu adalah bersuci dari hadas dan najis. Nah, untuk pertemuan besok kita akan menerangkan tentang sholat ya. Jadi tolong yang lain laki-laki bawa kopiah dan perempuan bawa mukena ya. Mungkin sekian dulu ya pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.